Gimana nih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepotong ya? Kepotong nggak? Kepotong, enggak kepotong. Oke. Oke, Jadi kita gimana mau bahas kabar? apa? Kita mengenai pendidikan khusus. Sekarang lagi apa? Belajarnya itu via internet ya, di rumah aja gitu. Jadi entah itu by WA, entah itu email, entah itu apa Zoom, aplikasi Zoom gitu. Oke, sebelum kita ke situ, mungkin sapa-sapa dulu kali ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Neng. Neng gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Cuman ya tahu sendiri lah ya, lagi COVID kayak gini, nggak bisa kemana-mana. Iya benar, mungkin ada rasa jenuhnya juga ya, ada rasa bete-nya juga di rumah aja gitu kan. Entah itu kita biasanya aktivitas di luar, kita masih kan kayak boring gitu. Iya, iya. Terus kamu ngapain aja nih saat ini aktivitas? Kalau saat ini sih masih paling kayak misalnya baca buku gitu kan, baca buku aja sebenarnya. Hobi Nah ya? sekarang bukan hobi sih, kalau baca buku sesekali doang, itu mempelajari buku yang sebelumnya karena emang apa sih ya, kebutuhan juga itu yang pertama. Kadang-kadang juga kalau lagi boring di rumah kan, biasanya kan di sebelah itu baca buku, karena nggak bisa tidur aja tuh di tempatnya gitu. Habis baca buku nanti entah itu main video-videoan, entah itu bikin YouTube, itu karena kita boring aja gitu sih. Nah kalau misalnya kamu sendiri gimana? Ya, aku kebetulan masih sambil kerja ya. Jadi mau gak mau harus tetap jalanin aktivitas kerja. Ya, kalau misalkan hari weekend kayak gini nih, tanggal merah kayak gini, bingung deh. Kalau sebenarnya nggak bisa kemana-mana ya. Biasanya hobi kan, hobi banget, pengennya traveling kayak gitu. Tapi karena pandemi ini ya udah akhirnya nggak bisa kemana-mana. Benar, jadi kita stuck di rumah aja ya, kita harus membiasakan yang biasa kita punya jalan, kita mau tidak mau harus tetap mengikuti aturan pemerintah bagaimanapun juga untuk mencegah COVID-19 ini. Jadi pemutusan Iya, betul. Jadi katanya sih dengar-dengar ya apa namanya di masa pandemi ini kan sekolah nih pada di liburin. Sebenarnya bukan libur ya, belajar di rumah gitu ya. Nah, ya belajar di rumah. kamu kan guru kan, nah terus gimana tuh? Sebenarnya kalau belajar di rumah paling via by WA ya, kalau misalnya guru-guru sekolah kami itu via WA group. Jadi di sini anak-anak bisa kita contoh, entah itu guru membuat apa, anak murid mengikutinya gitu. Atau Hmm, misalnya ibu ini mama-mama bunda-bunda membuat rubah-rubahan memakai origami atau berhitung, karena kita nggak cuma sebagai apa ya, guru berpendidikan khusus itu nggak cuma hanya apa, belajar ya kamu misalnya pelajaran di sekolah aja gitu, misalnya penjumlahan ataukah itu membaca menulis dan kayak gitu. Kita pun juga butuh yang namanya hiburan, menyanyi misalnya gitu, ataukah uh, bisa juga karena kita belajar mengenai anak berkebutuhan khusus, berarti kita itu lebih nanti banyak ke bina dirinya gitu, bagaimana seorang siswa itu bisa mandiri gitu. Jadi banyak orang-orang menyangkal itu apa sih sekolah di SLB untuk apa, banyak yang sama aja, sebenarnya salah. Mereka disekolahkan untuk apa, untuk dibiasakan mandiri gitu. hmm, Contohnya cara mencuci tangan gitu kan, apalagi kan ada tuh video YouTube aku tuh cara ya, mencuci tangan tuh ya kan. Nah cara mencuci tangan, cara dia menyikat gigi, pokoknya kebersihan tentang dirinya dia gitu, entah itu dia mencuci piring sebenarnya. Kita nggak tahu umur orang tuanya sampai kapan sih orang tuanya akan berada di dunia ini, kan kita nggak tahu ya kan. Intinya sih untuk membiasakan kemandirian dia gitu. iya. Nah, terus kalau misalkan kamu kan di rumah sebagai guru, nah terus gimana?
cara kamu berkomunikasi dengan siswa kamu, terus Ah, dengan orang tuanya seperti apa? Hai Bibi, banyak juga yang pada nonton. Oke, jadi gini, cara komunikasi gimana? Ya, kita ada yang aku tuh tetap yang namanya WA group ya kan, WA group udah gitu mengasih tahu infonya. Terus sebenarnya sih bilang efektif tidak efektif, sebenarnya tidak efektif gitu kan belajar di rumah. Aku anak-anak disabilitas itu anak-anak aku gitu, anak-anak istimewa ya, aku sebutnya anak-anak istimewa gitu kan. Mereka memiliki keistimewaan tersendiri ya. Anak-anak aku ini intinya lebih dekat itu, kita tuh kayak anggap anak kita sendiri lah gimana. Jadi kita itu bisa memahami karakter mereka. Jadi kadang-kadang sering kamu pasti lihat kalau di WA itu pasti aku suka banget sama anak-anak video call gitu. Itu cara berkomunikasi sama anak gitu sih, lebih dekatnya gitu berkomunikasi. Kamu udah makan apa belum? Tanya pertanyaan-pertanyaan simpel. Kamu tadi untuk puasa tidak atau bagaimana, sapa-sapa mereka agar mereka apa dalam kelas. Intinya kan bagaimana kita tuh bukan mendoktrin anak kamu harus bisa ini, kamu tidak, beda. Bahkan kita pun kalau kita bisa memaksa apa sih, eh, anak-anak yang pada umumnya gitu kan, kamu harus bisa gini, nggak bisa kan. Tapi bagaimana sih seorang pendidik itu sebenarnya intinya lebih mendekatkan dulu kita, apa sih, mendekatkan hati kita kepada anak itu gitu kan. Disayang dulu anaknya, kamu pintar, lebih maaf ada yang bersin ada yang bersin, maaf. Iklan ya. Lebih tepatnya sih, nah kamu pintar ya. Biasanya anak-anak video call, ibu saya sudah selesai mengerjakan ini, misalnya dia menggambar atau apa gitu, apa dia menulis, wah kamu pintar, kamu hebat. Sama halnya itu seperti di dalam kelas kayak begitu. Kalau misalnya misalnya ada anak-anak misalnya, ih kamu pintar banget ya bisa nulis, ih kamu pintar banget ya bisa menyanyi atau begitu. Karena kalau misalnya kita bilang kamu kok kayak gini sih, kamu salah, itu bakal membuat mentalnya dia tuh jadi down gitu, jadi langsung turun gitu kan. Bahkan diri kita pun juga sama, kalau kita langsung kamu begini pasti kan diri kita pun juga sama bakalan turun kan mentalnya gitu. Iya, betul sih. Ya begitu. Dan sebenarnya efektif atau tidak belajar di rumah sebenarnya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kita tahu oke sih sebenarnya, pendidikan karakter itu emang awal mulanya itu kan emang dari apa? Dari orang tua dulu sih, emang pertamanya emang dari orang tua dulu, emang benar. Tapi terkadang gini, anak-anak kita ini kebanyakan mereka itu kan beda dari anak-anak yang lainnya, ya kan? Kalau anak-anak aku ini tuh kebanyakan aku pengen sekolah, bahkan ada anak aku ini umurnya 25 tahun sampai 25 tahun, sampai dia umroh, dia tuh pengen sekolah, lagi di Mekah, pengen sekolah, sampai dia tuh sampai gimana ya, sampai dia tuh apa pusing gitu, sampai minum Panadol gitu karena saking dia pengen sekolah gitu. Dia stres kalau nggak sekolah sehari aja, hari Sabtu atau Minggu nggak sekolah aja dia stres gitu. Jadi orang tuanya tunagrahita dia gitu. Jadi karena apa sih mereka kayak gitu? Karena mereka itu ini sih apa, mungkin di rumah ini kan nggak ada teman-temannya, tapi kalau di sekolah mereka bisa ketemu teman gitu. Karena kan banyak dari mereka juga gimana ya, tidak mau apa sih, kalau anak pada umumnya kan jarang banget mau bergaul atau gimana gitu kan. Tapi mereka tuh ternyata apa, merindukan itu, suka ngomong, Bu ini karena dia pengen sekolah, aduh sabar ya sayangnya, lagi seperti ini, kamu belajar aja di rumah. Gimana sih cara mengatasinya? Kita tetap video call gitu sama anak murid gitu. Jadi tetap tenang aja, ibu gak kemana-mana, ibu tetap di sini gitu. Iya sih, betul. Itu salah satu fenomena yang ada di sekolah kamu ya, di Jakarta kan? Jakarta, benar. Kita sih apa ya, melihat itu kan kebetulan memang di Jakarta. Kalau di Jakarta kan mayoritas mungkin mempunyai gadget untuk bisa apa, melakukan sistem belajar daring gitu ya. Tapi kita sekarang harus melihat juga secara apa namanya, Nusantara gitu. Di Indonesia kita tahu sendiri, Indonesia itu kan beragam dan juga cukup luas lah cakupannya. Juga masyarakat Indonesia juga cukup banyak kayak gitu. Nah,
karena beragamnya itu, secara ekonomi pun itu akan mempengaruhi proses daring gitu kan. Nah, kenapa bisa mempengaruhi? Karena nggak setiap orang punya handphone, punya gadget, punya mungkin kuota kayak gitu ya. Kita kan belajar mungkin dari Senin sampai Sabtu atau Jumat kayak gitu ya. Dan itu pun kurikulumnya pasti akan berantakan gitu. Harusnya mungkin kurikulum tahun ini apa, sehingga karena adanya COVID seperti ini tuh jadinya di luar dari dugaan kayak gitu. Dan menurut saya dari proses daring itu pun kurang efektif. Betul, saya setuju banget tadi yang disampaikan sama kamu ya. Itu kurang efektif karena dibilang apa? Sebenarnya sih bisa aja kita ngejalanin daring itu, belajar di rumah itu. Cuman dengan persiapan. COVID kan adanya mendadak, kita nggak tahu dia kapan akan datangnya. Jadi kita nggak punya persiapan gimana nih caranya nih supaya siswa kita bisa belajar secara online pun tetap efektif kayak gitu. Apa yang harus dilakukan, media apa yang pas kayak gitu. Nah, karena adanya dadakan seperti ini, semua sekolah atau semua tingkatan itu kepala sekolah udah harus memutuskan sendiri gitu kan, karena Kementerian Pendidikan pun nggak bisa kayak muluk-muluk, oh iya kamu harus gunakan Zoom nih untuk melakukan interaksi kayak gitu dengan siswa kamu atau dengan orang tua. Apalagi terlebih ini kan anak khusus gitu kan, anak berkebutuhan khusus, dan nggak semua yang kita ajarkan itu harus menggunakan media suara gitu ya. Ada kan yang mungkin memiliki kekurangan dari penglihatan gitu. Pasti kan anak ada, nggak mungkin dong lewat gadget dia harus ngeliat, jadi kan nggak mungkin, nggak bisa gitu. Jadi harus ada perantara dengan orang tua. Jadi guru berkomunikasi dengan orang tua, menyampaikan materinya lewat orang tua, dan orang tua yang harus menyampaikan ke anak tersebut. Itu sih salah satu cara untuk mengantisipasi guys. Dan terlebih lagi, saya sangat sangat miris banget dengan adanya hal kayak gini. Kita juga memang nggak mau sih adanya COVID seperti ini yang menyusahkan memang. Tapi dengan adanya COVID ini kita belajar untuk oh ya nih next ke depannya kita harus lebih baik. Gimana kalau misalkan suatu saat mungkin ada kejadian yang lebih parah daripada COVID ini kan. Kita masih mending loh di Indonesia cuma PSBB. Masih ada pergerakan orang untuk melakukan aktivitas gitu ya. Kayak kerja, kayak gitu kan masih ada yang beberapa perusahaan itu yang memang masih ditetapkan untuk bekerja, kayak perusahaan makanan, mungkin listrik atau dan sebagainya, itu kan memang harus memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Tapi kalau di negara lain gitu kan, Amerika, Italia, dan Cina, atau mungkin yang pernah pertama kali mengalami COVID, mereka harus Harus melakukan lockdown kayak gitu. Dan lockdown itu memang benar-benar gak ada pergerakan sama sekali. Kamu mau kemana pun itu diincar gitu, dijagain polisi, ditanyain, enak gak sih kayak gitu? Pasti nggak enak ya kan. Nah, kita bersyukur lah dengan adanya PSBB ini sebenarnya juga ngebantu kita juga nih. Dengan coba emak-emak yang kita tahu ya, agak susah untuk mengedukasi emak-emak. Mama kan pengennya ya shopping gitu ya, belanja ke pasar kayak gitu. Terus kan itu butuh waktu untuk keluar kayak gitu. Sedangkan kalau masih PSBB masih diperbolehkan pasar, untuk masih ada waktu untuk menyambangi tetangga lah kayak gitu ya. Kalau di negara lain mungkin kalau misalkan lockdown kayak gitu kan sudah tidak boleh kayak gitu ya. Dan itu kaitannya juga dengan sekolah. Sekolah memang udah udah diharuskan untuk di rumah gitu. Nah, kalau misalkan dengan anak-anak yang pada umumnya ya belajar daring bisa aja gitu ya, karena kayak ya udah nih materi dikasih gitu kan lewat platform apa kayak gitu, terus dengan jadwal nih tugas kamu ini bla 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 bla, misalkan gambar, terus misalkan atau membuat konten apa kayak gitu kan, itu kayaknya lebih mudah gitu. Tapi
kamu gitu di bidang apa namanya sebagai guru di sekolah khusus itu sangat ekstra banget pasti kan, Ya harus benar. apa namanya, harus benar-benar ngawasin supaya gimana nih anak ini supaya tetap bisa sekolah gitu, tetap ngikutin apa yang peraturan yang ada di sekolah. Itu luar biasa banget, salut deh buat kamu. Bahkan anak-anak pun ya jangankan di rumah ya, bahkan di dalam kelas pun mereka pun kadang banyak yang nggak mood ya gitu. Kalau misalnya nggak mood, nggak mungkin kita maksa ya kan. Tapi kalau dengan apa ya, mungkin yang kamu katakan, ibu-ibu pun belum tentu memahami anak-anak seperti itu. Kadang orang tuanya sendiri menuntut anaknya, kamu harus bisa begini-begini. Ada beberapa orang tua juga masih menuntut, tidak memahami anak kamu ya seperti ini gitu kan. Dia Iya. bisa memahami itu orang tua seperti itu. Nah, terus mengenai yang kamu katakan, eh, kira-kira gimana gitu kan ya, kalau misalnya dia lagi nggak mood, apalagi gitu kan. Kan biasanya kan kalau misalnya itu kan harus dikirim, pukul ini harus dikirim, share gitu kan. Nah, itu ada kekurangannya juga sebenarnya. Kenapa ada kekurangannya juga? Karena anak-anak maaf bukan disabilitas, anak-anak istimewa gitu kan, anak-anak istimewa nggak mungkin yang namanya langsung kita share gitu, karena di situ dia pun ada yang namanya apa sih, di mana dia ada rasa, uh, apa namanya, moodnya tuh lagi nggak baik gitu, intinya gitu, lagi nggak baik. Kita di rumah gitu kan, yang harusnya kamu harus begini kan, kalau di rumah mau tidak mau kan harus nuntut dong, tapi bedanya di sekolah, kalau misalnya tidak mau ya nggak apa-apa, tidak mau kita mengalihkan ke tempat yang lain gitu kan. Sedangkan kita kan materi mau tidak mau kita semua harus mengikuti. Sedangkan bisa jadi anak itu saya pengen gambar gitu kan, tapi kita bagaimana membujuk anak tersebut di dalam rumah, karena orang tua pun nggak semuanya juga bisa melakukan itu, bahkan ada juga yang mungkin ada tua yang ini gitu kan gitu. Jadi kita nggak bisa, orang tua juga kita tidak bisa menyalahkan orang tua gitu kan. Ya, Itu sih. banyak sih apa yang aku baca juga dari beberapa berita orang tua yang mengeluhkan bahwa capek gitu, ternyata gak enak nih jadi guru kayak gitu. Ya memang begitu ya, apalagi sebagai orang tua kan di rumah, terus dia harus masak, mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya, cuci dan lain sebagainya, juga harus mendampingi anaknya gitu, yang berkebutuhan. Nah, kalau apa namanya, dari sisi positifnya memang ada kedekatan orang tua dengan anak jadi lebih erat kayak gitu ya, lebih tahu kondisi anak saat belajar, lebih tahu di mana dia kekurangan saat belajar dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, tapi di sisi lain orang tua mungkin akan kebingungan gitu, akan kebingungan bagaimana dia harus mengajar, sedangkan orang tua sendiri kan tidak ada pengalaman sebagai guru, nggak pernah ada training, nggak pernah ada seminar sebelumnya dan lain sebagainya yang mungkin diarahkan dari sekolah atau dari manapun kayak gitu. Nah, yang tadi aku bilang di pertama harus ada kerjasama antara orang tua, antara guru dengan orang tua, baru kemudian ke anak. Gitu. Yang tadi aku bilang juga tidak semua anak bisa belajar lewat platform yang ada kayak gitu. Dia harus memang benar-benar disampaikan oleh orang tua yang mungkin lebih dekat kepada anak. Ketika anak merindukan sekolah, apa yang harus dilakukan orang tua? Namanya anak yang berkebutuhan khusus pasti punya apa ya, secara emosional itu kan tidak stabil gitu. Pasti ada aja ya ngamuknya nggak karuan, yang nggak tentu, yang mungkin nggak karena apa-apa tiba-tiba bete sendiri gitu. Jadi kita yang mau ngajarin pun kalau misalkan dalam keadaan seperti itu kita harus apa? Pasti pelajaran pun akan tersisihkan ya kan. Apa yang mau kita sampaikan pasti akan tersisihkan. Karena apa? Karena ya kita harus menenangkan si anak itu dulu gitu kan, baru untuk bisa lanjutin pembelajaran. Jadi apa yang harus dilakukan lagi yaitu mengubah metode belajar. Jadi nggak setiap oh ya nih jam 9 harus teori nih gitu, harus membaca nih. Terus kemudian jam 10 harus baca lagi, dan jam 11 atau apa itu harus baca lagi. Enggak. Jadi kita harus bikin metode sendiri gimana caranya supaya anak itu gak boring. Kayak gitu kan. Nah, itu oh ya nih jam 10 kita membaca. Kemudian nanti jam 11 kita
kita adakan sesi bermain gitu, buat entah mungkin pakai Lego atau permainan pasir atau Ya, mungkin lilin. membantu, iya gitu, membantu ibunya memasak kayak gitu. Dan tentunya kita juga sebagai guru atau orang tua harus juga mengedukasi kepada anak bahwa mungkin mereka akan bertanya, kenapa sih kita harus belajar di rumah? Kita harus ngejelasin tuh ke anak itu bahwa dalam kondisi seperti ini, dalam COVID, apa sih itu COVID? Kita harus kasih tahu COVID itu ternyata penyebab bla 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 kayak gitu, yang bisa membahayakan kondisi kamu kayak gitu. Dan kita juga harus kasih tahu juga, mengedukasi tentang kesehatan, mencuci tangan yang tadi kamu sampaikan kayak gitu kan, social distancing, kenapa kita nggak boleh harus deket-deket sama orang. Kan kita menyampaikan kayak gitu kalau dengan ke anak kebutuhan khusus, nggak kepada pada umumnya kan, nggak langsung, oh ya langsung ngerti, nggak kan, nggak kayak gitu. Jadi pasti mereka butuh tahapan sendiri kan untuk mengartikan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar nyampe gitu ke mereka gitu. Kenapa demikian ya, memang agak cukup lama kayak gitu untuk bisa membuat mereka tuh paham kayak gitu. Tapi itu harus kita harus ekstra mendampingi orang tua untuk tetap semangat dalam mengajari anak. Jangan sampai orang tua menjadi putus asa kayak gitu. Udah katanya 24 jam sama saya kayak gitu, tapi kita juga harus bayaran di sekolah dan lain sebagainya. Sedangkan anak ini emosionalnya nggak stabil kayak gitu, kelakuannya gini dan gitu, gimana kita mau ngajarin kayak gitu kan, yang pada akhirnya kalau kita nggak ngasih semangat ke orang tua itu, mungkin pada akhirnya dia akan orang tua itu akan menyerah gitu ya, udahlah biarin aja kayak gitu, biarin dia belajar sebisanya dia aja gitu. Kalau misalkan gurunya nanya apa, ya udah kasih alasan apa gitu mungkin yang dikerjain sama orang tua. Nah itu jangan sampai kayak gitu, kita harus mau nggak mau harus tetap menyemangatin orang tua. Terus kita juga harus ngajarin ke anak itu tentang penyesuaian diri. Kan kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu yang harus diutamakan adalah kemandiriannya kan. Gimana anak itu bisa mandiri, bisa melakukan sesuatu dengan sendiri dan tidak bergantung ke orang tuanya atau ke orang lain. Dan itu kita juga harus mengalihkan yang kemarin dilakukan di sekolah, bisa sama teman dan sebagainya, bisa apa-apa, bisa mungkin minta bantuan temannya untuk menuliskan ini dan itu, udah mulai harus kita alihkan dibantukan oleh orang tua. Dan kalau menurut saya sih ada baiknya, benar yang kamu bilang tadi itu, sering-sering menelpon, memberikan kabar ke orang tua dan ke anak. Barangkali anak itu kangen kayak gitu kan, atau menggabungkan beberapa orang untuk saling bertemu dalam suatu platform itu, memberikan kabar dan sebagainya kayak gitu. Benar sih, emang lebih tepatnya begitu. Untuk memberikan pemahaman ke anak pun, kadang anak pun video call gitu kan, ibu kapan kedatang ke rumah, ibu kapan sekolah, ibu, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab, dan bagaimana anak ini tetap mengerti gitu kan. Palingan sekarang lagi masa pandemi gitu kan, sekarang lagi banyak, untuk nggak mungkin kita mau pandemi kan, mungkin dia tidak mengerti kan. Nah, banyak orang sakit, tidak boleh keluar, nanti kalau keluar kamu bisa ketularan, jadi kamu harus pakai masker, harus berjemur, dengan pernyataan-pernyataan begitu. Terus pasti dia nanya, ibu, pokoknya kok dia kesel gitu kan, ada juga yang kesel, nggak mau sekolah, sabar ya sayang ya, nanti ibu ke rumah kamu, bohong dikit akhirnya kan. Nanti ibu ke rumah kamu, tenang aja sayang gitu, nanti kita video call gitu, tetap kita video call, biar apa, biar supaya anak itu ada kedekatan juga sama kita. Karena emang juga yang dikasihankan dari yang tidak memahami anak, bukan tidak memahami anak, bingung bagaimana caranya 24 jam bersama mereka gitu kan, maksudnya kalau sudah bayaran tiba-tiba harus dikasih materi ini, tiba-tiba anaknya stuck, tidak mau belajar, tidak mau apa gitu kan. Ya itu dia mungkin yang disayangkan seperti itu, apalagi kalau misalnya daerah-daerah terpencil gitu kan, misalnya katakan misalnya entah itu di Ambon, entah itu di Kalimantan, kita tidak tahu jaringan internetnya kayak gimana. Bahkan di sini aja pun kadang-kadang tuh internetnya goyang-goyang gitu kan. Terus kita harus lagi masa-masa kayak begini kan, internet kan kadang-kadang ngadet-ngadetan gitu kan. Nah, kadang-kadang kita harus
apa ya, kita harus kirim email, kita harus kirim apa segala macam gitu. Dulu ekstra juga sebenarnya kan, kayak gini kan, besok materi apa ya, besok kayak gimana ya, besok gimana ya. Kalau kita bikin kayak gitu-gitu aja kan, kita kan biasanya ada buku ini kan, kalau ada tema satu, tema dua, tema tiga gitu kan. Tapi kan kalau biasanya kalau misalnya anak berkebutuhan khusus ini biasanya menggunakan alat peraga gitu kan. Bagaimana sih caranya kita mau memeragakan ke mereka gitu kan? Gak mungkin saya menceritakan bla 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 bla, maksudnya kamu halaman sekian, saya tidak paham. Paham Iya, gak maksudnya? Ya iya langsung ngerti. halaman. Kita kan mau nggak mau kan kita harus biasa kalau di dalam apa kelas kita membuat alat peraga begini ceritanya mengenai misal pembelajaran mengenai apa uh, tumbuhan atau apa pasti kan Iya. kita ada gambar atau apa kita menceritakan atau bagaimana gitu. Dan di situ juga Iya, orang tua. iya. Supaya lebih paham ya anak itu. Tapi kalau misalkan di saat pandemik seperti ini, mau nggak mau nih kita kan harus memikirkan memutar cara bagaimana nih ya alat-alat peraga ini supaya dapat ini. Mungkin kayaknya lebih efektif itu menggunakan video ya. Bener ya Iya sih? benar. Kayak kita Benar. si apa guru atau pembelajar yang lainnya itu membuat video setiap hari mungkin ya. Atau Ya, enggak benar enggak setiap video hari. video video. Kayak misalkan tentang organisme seperti apa kayak gitu. Jadi ya banyak sih sebenarnya konten-konten di YouTube yang mungkin lebih Ya, mudah benar. untuk dipahami karena kalau kebanyakan orang itu lebih mudah belajar melalui apa ya menonton gitu ya menonton atau mendengarkan daripada dia harus membaca begitu Benar. dan yang tadi aku bilang itu peran orang tua sangat penting tetap harus ada kontribusi orang tua yang harus didampingin kayak gitu ya sambil masak ya bisa lah ya kayak gitu. Ya, benar benar benar. Gitu. Ya tadi yang pertama udah aku sebutin bekerja sama dengan guru itu udah harus dijalankan oleh kita sebagai guru. Terus kemudian ikuti arahan sekolah. Jadi ya sekolah maunya seperti ini, anak seenggaknya bisa belajar apa namanya mengetahui lah tentang COVID itu apa, kemudian kenapa kita harus menjauhi COVID, terus kenapa kita harus belajar seperti itu pun itu udah harus kita kasih tahu gitu ke mereka. Kemudian juga kita harus tahu juga penyesuaian diri anak kayak gitu, memberitahu bahwa kenapa kita harus belajar di rumah nih, gitu, ya nggak sih? Iya Yang tadi benar. aku bilang. Iya, karena kasihan dong kalau misalkan mereka tiba-tiba apa namanya harus di rumah tapi dia nggak tahu kenapa dia harus melakukan hal kayak gitu. Terus selain itu kita juga harus tahu nih apa namanya sumber daya apa yang ada di sekitar kita untuk membantu kita dalam memberikan pembelajaran ke anak berkebutuhan khusus. Jadi entah mungkin ada sapu nih kita ajak untuk bermain kayak gunakan Iya. sapu itu sebagai alat peraga untuk teater gitu pertunjukan misalkan kuda-kudaan kayak gitu terus kita Iya. bisa mengajak sang ayah dengan ibu melakukan apa namanya pertunjukan teater memerankan sesuatu gitu yang satunya sebagai raja yang satunya sebagai ratu jadi harus sebagai apa gitu itu salah satu bentuk untuk menyenangkan proses pembelajaran di rumah kayak gitu begitu sih. Iya luar biasa ibu ini. Iya. Ya. Jadi jangan biarkan kegiatan anak di rumah itu menjadi boring. Iya, jangan biarkan kegiatan anak jadi boring di rumah aja gitu. Tetap mereka ada aktivitas bagaimana. Dan iya, sambil kita juga berdoa supaya COVID ini cepat berlalu, cepat bisa Amin. selesai dan anak-anak yang udah kangen sekolah pun bisa balik lagi ke sekolah kayak gitu. Dan satu lagi sih apa namanya dengan adanya posisi seperti ini tuh dengan adanya apa namanya pembelajaran di rumah pun itu akan mengurangi tingkat bullying. Karena kan Iya, kalau bullying kan kaitannya langsung gitu ya biasanya ketemu dengan si korban atau si pelakunya langsung melakukan suatu tindakan kayak gitu. Tapi dengan adanya karena daring di rumah ini agak memutus rantai untuk melakukan perilaku bullying kayak gitu. Dan di saat seperti itu juga kita harus mengedukasi
berbagai cara. Itu bukan hanya tentang sekedar teori saja, tapi juga memberitahu bahwa akhlak-akhlak apa yang sebenarnya bisa kita apa gali lagi, yang bisa kita terapin lagi ke anak. Evaluasi kemarin waktu pas belajar di sekolah seperti apa, dan kekurangannya apa, itu bisa dievaluasi supaya pas nanti mereka masuk lagi nih, apa menjadi sesuatu yang nol lagi gitu. Jadi udah nggak Ya ada, benar, ya benar. iya, udah nggak ada salah-salah lagi yang kemarin-kemarin mungkin. Itu sih dan menurut aku. dan itu juga lebih mempererat hubungan anak dengan orang tua makin erat sebenarnya, lebih tepatnya begitu. Betul. Karena Jadi kan buat ya, iya buat kamu juga nih harus semangat kayak gitu, harus semangat, ngasih semangat lagi ke orang tua, harus ngasih semangat juga buat anak-anak gitu. Iya. iya, Jadi apa lagi kita bahas? satu lagi ya. Sampai mana kita? Di tempat kamu itu pembelajarannya apa, anak-anaknya sedang atau ringan atau berat? Kalau ada sih, ada yang sedang, ada yang ada yang sedang, ada yang berat juga ada yang ringan. Jadi banyak sih ya. Jadi ini kan kita di kelas ini isinya kalau anak bisa anak maaf ya, anak SLB ini nggak banyak gitu kan, paling banyak itu 6 gitu kan, atau 5, 4, nggak mungkin kita bisa 10 orang, nggak mungkin, ini bukan anak biasa gitu kan. Ya paling kalau saya pribadi kemarin saya mengajar anak yang lumayan ekstra gitu. Lumayan ekstra ya. Lumayan ada apa aja? Itu di situ hanya ada 2 B dan C. B itu tunarungu, B itu tunarungu, C itu tunagrahita. Tunagrahita, tapi ada juga yang autis begitu yang masuk di situ. Jadi enggak ada. Nah, gimana caranya menangani anak autis? Menangani anak autis ya? Iya. Misalnya lagi tantrum. Iya. Lagi tantrum, pasti kan dia gimana gitu emosional. Sebenarnya tuh menangani anak autis itu dengan pelukan. Dengan pelukan kan itu sebenarnya gini, orang kayak gini ya, maaf ya, kayak gimana contohnya ya, gimana katakan gini ya, ditepok-tepok gini, ibu peluk, itu udah tenang anak itu sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu kita yang namanya kita marah-marahin atau gimana, nggak perlu. Ketika kita memarahi anak tersebut, mungkin anak itu akan lebih marah lagi, lebih ekstra lagi gitu. Iya. Bahkan juga kita bisa menenangkan diri anak itu, misalnya di suatu ruangan yang kosong-kosong, misalnya katakanlah nggak ada benda-benda ya, nggak ada benda-benda, entah itu apa, pokoknya ruangan itu bener-bener kosong. Bukannya kita kejam atau gimana, biar dia tenang sebenarnya. Tapi kalau aku menggunakan dengan cara memeluk dia dan seperti ini nih, pokoknya. Jadi rangkul gini ya, gimana ya? Contohnya gini. Jadi pundaknya itu ditepok-tepok gitu. Itu mungkin anak lebih kayak begitu. Karena waktu itu pas belajar pendidikan karakter sempat juga sih kayak begitu, pembahasan mengenai gimana sih cara menenangkan anak-anak itu, ya dengan itu sama hal yang aku lakukan kalau di kelas, dipeluk dan mungkin dia lebih tenang gitu kan. Gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan seperti ini, daring kayak gini, apa yang harus diajarkan ke anak itu? Cara mengajar anak gitu, maksudnya ya palingan ya itu ada juga menggunakan aplikasi seperti video atau video call atau video gitu loh, via video. Dia gitu. dia ngerti untuk melakukan apa? Ngerti. Oh. Karena kadang orang kan begini, ada beberapa orang juga mengatakan maaf ya, yang orang tidak paham, yang tidak paham. Orang mengatakan anak ini katakanlah dia gila lah apa segala macam, itu sebenarnya salah, beda itu secara iniannya, sebenarnya beda ya, jangan disamakan penyakit gila dengan apa ya, autis atau apa, itu beda, jelas beda banget, jelas jauh gitu kan. Autis ya autis gitu. Jadi kalian tuh harus berpikir, jangan memandang seakan-akan mereka itu gila. Itu yang sangat disayangkan dan sangat disedihkan sebenarnya sih begitu kan. Sebenarnya kan sangat disedihkan gitu kan. Jadi tadi pertanyaannya gimana, lupa. Gimana cara untuk mengajarkan anak pada saat kondisi seperti ini, dari khususnya jadi ya
dia pokoknya dia paham juga, dia tuh sebenarnya paham, mengerti Dia juga bisa apa main yang gadget bisa. kita juga bisa. Bahkan kadang-kadang orang tuanya pun bingung, saya heran deh, dia kok bisa mainin padahal dia nggak bisa baca gitu kan, tapi dia bisa gitu. Mungkin Bisa dia ya. menghafal. Melihat Dia tapi kalau pada kesehariannya dia bisa baca nggak? kalau jadi gini ya, ada beberapa kategori anak berkebutuhan khusus, ada 6. Ada A itu tuna netra, B itu tuna rungu, C itu tuna grahita, D itu daksa, B C D E ya. E itu kayak apa sih, anak-anak yang bandel kalau nggak salah ya. F itu anak yang cerdas di atas rata-rata gitu, kayak Albert Einstein gitu kan. Gitu. Kalau ditanya apakah bisa baca atau tidak, mungkin ada kategori lagi yang ringan gitu kan. Ada C1 itu berat, dan C ringan itu ibaratnya bisa dikatakan slow apa ya, dia belajar gitu kan, teman belajar, bisa dikatakan seperti itu. Mereka bisa. Ada yang bisa dan ada yang tidak. Kalau berat nggak mungkin dong, gitu kan. Kalau berat kayak misalnya katakanlah Down syndrome, apakah mereka bisa baca? Nggak bisa. Kita nggak bisa menuntut mereka. Yang penting mereka tuh bisa mandiri. Mereka bisa sikat gigi itu adalah suatu kemajuan. Jadi kita lihat dari kecil, bisa mengancingkan. Sebenarnya kita gini ya, kita kancingin baju, belum tentu mereka bisa. Caranya gimana sih untuk bisa melatih anak-anak mereka biar supaya bida dirinya oke? Ya caranya mengancingkan baju, ngikat sepatu, itu sebenarnya kemajuan dan kita harus patut kasih apresiasi. Kamu hebat, kamu pinter, dan kita harus memberikan orang tua arahan. Bu, tidak, maksudnya dalam arti ini tidak bisa dalam arti kita harus bisa menuntut dia harus bisa baca atau nggak bisa. Yang penting orang tuanya juga pada paham. Ya, yang penting anak saya mandiri. Saya sekolah anak saya itu mandiri biar supaya dia paham apa sih namanya, dia paham meletakkan sesuatu. Bahkan kan anak itu, maaf ya, ada juga kan orang kan dia ngambil, bukan dia mengambil barang, bukan. Kadang dia itu nih ya, meletakkan misalnya taruh pulpen misalnya biasanya di tas, tiba-tiba dia taruhnya di mana gitu. Itu sebenarnya dia bukannya dia mengambil, tapi dia suka salah meletakkan sesuatu sih gitu lebih tepatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak ini dia paham sih sebenarnya, tapi ya itu dia kembali lagi kalau misalnya dikasih, kalau lagi moodnya lagi turun, itulah gimana cara kita mengatasinya gitu. Kalau lagi ngambek, kalau lagi tantrum gitu, kalau kan anak-anak itu kan suka gak mood, males bahkan di kelas pun kalau dia nggak mau gini, nggak mau nulis, ya udah kita nggak bisa maksa dia harus menulis, nggak bisa. Kamu maunya apa, nak? Maunya gambar, ya udah silakan gambar gitu. Kita bukannya buat memaksa kamu harus bisa gitu kan, mungkin kamu harus bukan kamu harus begitu, kita nggak bisa memaksa mereka harus begini begitu. Banyak mereka mau duduk, mau berangkat ke sekolah, itu sebenarnya suatu kemajuan, karena jarang dari mereka, jarang banget, bukannya jarang banget sih, mereka tuh muji tuh udah males banget gitu mau ke sekolah. Jadi dia pun bisa datang ke sekolah, itu sebenarnya suatu apresiasi, udah kemajuan gitu. Dia duduk pun gak jadi masalah walaupun dia nggak nulis gitu, dia mendengarkan kita ataukah dia nyanyi. Itu sebenarnya sih belajar juga. Belajar itu kan banyak. Benar banget. Jadi pada kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya mengenai ini, kita tetap sebenarnya sih mengenai COVID-19 ini sebenarnya sulit ya untuk ada plus minusnya sih ya, nggak bisa dikatakan ini juga. Kekurangannya itu adalah ketika misalnya menuntut anak tersebut harus seperti ini, dalam arti karena memberikan biasanya kan ntar jam sekian dikumpulin ya, jam 12 ya dikumpulin, ntar kita kirim lagi ke situ. Itu sebenarnya kekurangannya di situ, karena kita nggak bisa memaksa anak harus kamu begini-begini. Mungkin pada anak pada umumnya silahkan bisa gitu kan, tapi kalau mereka itu kan ada mood-moodannya gitu kan. Bahkan orang tua pun harus berantem dulu mungkin sama anak ya, bukan berantem sih, kayak harus ayo itu gimana gitu kan, mau nggak mau kan orang tuanya kasih jadi memaksa orang tua gitu kan, mau nggak mau anaknya jadi memaksa, orang nggak mau, itu dia kan kadang-kadang ada mood-moodannya gitu siklusnya. Nah, itu kekurangannya di situ. Kalau misalnya kalau di sekolah kan mereka bisa, kalau misalnya mereka tidak mau, ibu saya tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa, kamu kan bisa melalui media atau kamu main lilin-lilinan, itu kan melatih motorik gitu kan. Sebenarnya sih begitu. Nah, itu kekurangannya di situ. Punya kita udah
itu kita nggak bisa menentukan, orang tua harus peran aktif gitu, bagaimana anak ini mau tidak mau kan guru kan harus ayo bu kirim bu gitu kan, itu ya kita begitu. Itu yang pertama. Terus yang Iya. kedua, apa yang bagusnya lagi, lebih dekat lagi anak terhadap orang tua bisa mengerti lagi anak-anaknya gitu. Terus, Iya betul banget. Jadi selain itu dampak psikologis ya menurut aku bukan hanya bikin bosen, pertama itu bukan hanya bikin bosen, yaitu adalah apa ya? Mungkin anak akan merasa jenuh ya, jenuh dengan kayaknya apalagi kalau misalkan harus berdampingan dengan orang tua yang sebenarnya belum bisa mendampingi pembelajaran gitu. Jadi dia aku pengen pengen banget balik lagi ke sekolah gitu kan. Terus apalagi kalau dalam psikologi seperti itu. Tapi kalau misalkan dari segi ekonomi mungkin akan apa banyak mengeluarkan biaya gitu ya. Kuota yang habis, ini kota kan, itu terus kemudian listrik akan mungkin bertambah kayak gitu. Terus benar, lagi bayar makanan bayar cepat habis ya. benar, mereka makan berkali. Bener-bener. Belum lagi bayaran sekolah gitu kan. Kalau sekolah di swasta kan mau nggak mau kan bayaran dong. Iya. Udah kayak gimana, kasihan juga ya orang tuanya. Udah orang tuanya mau ngajarin, kita cuma upload gitu kan. Terus bayaran juga demi selembar ijazah. Itu tidak didapikan seperti itu. Kasihan juga sih sebenarnya. Nggak efektif belajar online ini. Gitu. Iya. Cepat berlalu lah ya COVID ini ya. Biar kita balik Ya, lagi ke biar bisa apa namanya bagi rapot lagi, marah-marah di tempat lagi. bener. Kangen gak sih? Kangen gak sih? Jelas kalau dibilang kangen banget, dibilang rindu banget gitu, karena kan kita biasanya deket, tiba-tiba kita harus ya seperti itu. Mungkin anak-anak pun juga sama, merindukan ibunya gitu kan, ibu dari anak-anak. Jadi kan gini, bu video call gitu kan, mereka sering banget video call, ibu juga kangen sama kamu. Jadi kadang-kadang ya bukannya kadang-kadang lagi sering, ibu saya video call satu-satu ke orang tua muridnya, bu mohon izin gitu kan, karena bagaimanapun kita harus dekat sama anak gitu, kita harus mendekat, ya harus dekat, karena ya kadang begitu lagi, nanti takutnya lagi pas masuk dia udah kelamaan, karena gini ya emang biasanya kalau misalnya naik-naikan kan 2 minggu libur ya, udah males banget masuk, udah males banget. Jadi bagaimana yang bulan-bulan ya. Wah, ini udah berbulan-bulan sih, apalagi jangan sampai akhir tahun. Kalau akhir tahun mungkin mereka udah ya ampun kasihan banget gitu kan. Iya, apa mungkin malah tetap lupa sama sekolah. Nah, apa mungkin nanti mereka malah lupa sama sekolah. Bisa jadi begitu, karena gini loh, kadang begini, anak ada ya, contoh nih ada yang ngajar salah satu siswa gitu kan, dia lama nggak belajar apa gimana, akhirnya apa, dia lupa, kita dari ulang lagi, tadinya udah mengenal huruf, tiba-tiba dia dia lupa mengenal huruf, benar. Dan itu PR sebagai guru, bagaimana caranya anak saya bisa mengenal huruf, dan kita tidak bisa memaksakan di 100% gitu kan. Kalau misalnya sakit, nah anak sakit pun juga sama, bisa lagi dari ulang lagi pelajarannya gitu. Jadi itu ya serah banget gitu. Jadi kita gak bisa harus menuntut anak. Jadi gini, Allah kasih kita 100% gitu kan, kemampuan kita 100%. Sedangkan mereka diberi Allah cuma 20% gitu kan. Apa sabar dan tidak sabarnya dalam kita mengajar itu, kita harus berpikir, kita diberi 100% sama Allah, sedangkan mereka 20%. Yang 100% harus memahami yang 20%. Kalau misalnya kita tidak memahami dia, mungkin kita tidak akan sabar mengajar mereka gitu kan. Kita harus berpikir juga, mereka 20%, kita 100%. Jadi kan tetap sabar atau tidak sabarnya ketika kita memahami mereka atau tidaknya gitu. Karena ketika Allah memberikan 100% kepada kita, kita harus memahami yang 20%. Nggak mungkin dong kita harus marah-marahin dia. Kecuali kita 20% juga, atau balance gitu, itu nggak jadi masalah. Karena kita kita beda gitu kan, beda 100% dan 20%, kita harus memahami yang 20% gitu. Itu letak sabar dan tidak sabarnya seseorang di situ. Iya betul banget, sabar, harus rajin-rajin menyapa kayak gitu ya, terus ya benar materi
harus apa lagi, harus meeting sama sekolah juga mungkin antar guru ya. Iya, iya benar-benar. Nah, pasti itu dia berpikir gimana caranya supaya gak bosan, gimana caranya harus lebih kreatif lagi kayak gitu. Gimana mereka mengukur kemampuan mereka, itu pasti akan sulit banget sih. Kalau menurut dari seorang peneliti juga, itu katanya mengenai tentang pembelajaran daring ini tuh emang gak efektif karena sulit banget untuk mengukur keefektifan belajar di rumah. Jadi lebih baik ya balik lagi lah ke awal, balik lagi ke sekolah gitu. Kita tidak Balik tahu lagi kan, kita tidak tahu, tidak tahu guru itu apakah dia ada kemajuan atau tidak kan kita tidak tahu. iya, betul. Karena nggak diawasin langsung, nggak bisa. Iya, benar. Kita masa harus mantauin dia secara langsung kayak gitu kan nggak mungkin kan? Iya benar, nggak mungkin kayak gitu. Sebenarnya nggak efektif juga. Karena kan yang bisa, kita kan kalau di dalam kelas itu ketika mengumpul sama anak-anak gitu berkelompok, jadi kita paham, oh anak kita seperti ini, oh ternyata dia, oh kemarin dia seperti ini, oh tiba-tiba dia seperti ini. Jadi kita tahu kadar emosionalnya dia. Tapi tiba-tiba kita stuck di rumah aja, mana kita tahu kemampuan dia sampai di mana kita tidak tahu gitu kan. Hanya memberi. Kita juga tidak tahu apakah tugas itu dikerjakan orang tua atau tidak, kita tidak tahu gitu kan. Gitu. Apalagi jadi cukup kali ya untuk kesimpulan Cukup aja. Iya, gitu aja dulu deh. Karena kita juga mendadak. Iya, mendadak. Mendadak juga membuat template juga apa sih mendadak, serba mendadak gitu kan. Kenapa sih tiba-tiba langsung Rusi Untari kok pengen apa sih bikin kayak begini gitu kan, ya udah biar saya pertama nggak boring juga, kedua memberikan pemahaman kepada insya Allah orang tua murid pada nonton atau teman-teman yang lain pada nonton yang memiliki anak istimewa, jadi biar tahu gitu kan sebenarnya begitu. Nanti kita bedah lagi mengenai apa sih tentang cara bagaimana sih cara mereka apa ya mengenai gimana ya apa sih cara mereka belajar atau bagaimana yang lebih dalam lagi ya, intinya yang lebih dalam mengenai anak-anak ini mungkin kita bisa akan bahas lagi ya sebelum nanti kita akan bahas lagi gitu loh. Iya, siap. Next Karena time kita akan itu bahas lebih detail. jadi nggak ada materi apa gitu. Kita juga mendadak banget kan tiba-tiba bikin materi kan, ini dia gitu. Besok kita bikin materi apa ya? Materi apa ya kira-kira? Apa ya bingungnya? Teori konspirasi. Boleh. Iya. Nanti kita akan share mengenai teori konspirasi yang saat ini lagi naik daun kayaknya ya. Iya, gara-gara Aiman juga mengundang Franks itu ke acaranya dan katanya ini sih sedikit pembukaan aja ya. Jadi teori konspirasi yang saat ini itu bertentangan dengan apa yang udah disampaikan oleh sains gitu. Jadi mereka tuh nggak percaya bahwa ini tuh sebuah wabah penyakit. Jadi ini adalah permainan dari masing-masing negara. Terlepas dari Bill Gates juga yang katanya memegang peranan dengan WHO. Gitu. Ya mungkin nantilah kita akan bahas lebih dalam. Iya, nanti kita bahas ya gitu benar. Banyak yang kita kita akan bahas. Ini juga alhamdulillah juga ya punya teman seperti Neng gitu mau diajak untuk discuss gitu kan, meskipun kita nggak discuss secara langsung di tempatnya gitu, tapi bisa discuss melalui online. Pernah juga sih sebenarnya kemarin sering ya di WA itu share mengenai apa gitu atau apa gitu. Akhirnya kita membuat grup, ada namanya grup juga sih, grup diskusi online gitu kan. Tapi akhirnya mau masukin tapi kan tergantung apa sih kira-kira siapa mau ikut gabung ke diskusi online gitu kan. Di sini Neng tidak ada apa sih jawaban atau gimana gitu kan. Jadi takut juga asal masukin belum tentu orang itu mau gitu kan. Kita masukin ke grup itu kita harus menanyakan ke orang itu apakah mau atau tidak. Jika orang itu mau mungkin kita masukin biar supaya kita diskusinya lebih enak. Tapi kalau misal orang itu tidak mau, kita tidak boleh memaksa orang itu. Jadi ya makanya waktu itu Neng kan belum nggak ada iya atau tidaknya gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, mungkin dia tidak mau atau gimana. Tapi kita akan bahas mungkin di live kayak gini kan. Lebih asik sebenarnya. Iya.
nanti kita akan pelan-pelan lah akan ngebahas mengenai psikologi dan juga mungkin mengenai hukum dan juga Ya. mengenai COVID ini yang mungkin lagi tenar pada saat-saat ini. Begitu. Oke, kesimpulannya adalah yang tadi udah saya sampaikan ada 5. Pertama yaitu bekerja sama antara orang tua dengan juga guru, kemudian juga ikuti arahan dari sekolah, ikuti arahan dari pemerintah, kemudian lakukan perubahan dan penyesuaian diri terhadap anak yang berkebutuhan khusus, kemudian juga kenali sumber daya yang ada di sekitar kita, gunakan sumber daya itu untuk melakukan kreativitas supaya tidak bosan kayak gitu ya. Terus kemudian buat kegiatan di rumah yang lebih have fun gitu, yang lebih menyenangkan, yang bisa bermain sambil belajar. Itu aja mungkin kesimpulan hari ini yang bisa kami bedah terusi dengan baik. Iya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Halo Kak Aisyah, dengan teman-teman yang tadi yang juga udah nonton. Ya, ada teman-teman juga nih. Nadif. Terus yang lainnya apa kabar? Ya, senang bisa jumpa lewat video. Setidaknya ada diskusi ya, diskusi sebenarnya. Walaupun diskusi kita tidak langsung, biasanya kan kita diskusi itu kan langsung face to face, tapi ini kali ini kita online. Mungkin teman-teman ada masukan atau ada mau apa sih penambahan, mungkin ada di sini juga Rusi atau Neng ada kurangnya gitu kan, bisa juga dikasih arahan-arahan. Kita sangat terbuka dan sangat terbuka, mungkin ada tambahan-tambahan bisa di DM atau gimana. Ya, bisa DM ya. Jadi mungkin ada yang Neng atau Rusi, tolong dong bahas ini kayak gitu. Mungkin nanti kita akan bahas hal itu. Benar-benar. Thank you yang udah nonton. Terima kasih banyak. Neng, tapi lain kali bareng ya, Neng? Apa? YouTube bareng. Oh iya. Yes. Bye. Assalamualaikum.